bunyi pengiring, dan kluster. Bunyi pengiring adalah bunyi yang ikut serta muncul ketika bunyi utama dihasilkan. Hal ini disebabkan oleh ikut sertanya alat-alat ucap lain ketika alat ucap pembentuk bunyi utama difungsikan. Oleh karena itu, diistilahkan sebagai koartikulasi atau artikulasi sertaan, yaitu pengucapan dua bunyi yang berurutan secara tumpang tindih yang kualitasnya berbeda dari deretan bunyi yang diucapkan secara normal atau sempurna. Bunyi-bunyi sertaan atau pengiring ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. Labialisasi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara kedua bibir dibulatkan dan disempitkan segera atau ketika bunyi utama diucapkan, sehingga terdengar bunyi sertaan W pada bunyi utama. Contohnya seperti bunyi T pada kata tujuan, terdengar sebagai bunyi tu sehingga lafalnya tujuan. Palatalisasi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara tengah lidah dinaikkan mendekati langit-langit keras atau palatum, segera atau ketika bunyi utama diucapkan, sehingga terdengar bunyi sertaan Y. Contohnya seperti bunyi P pada kata piara, terdengar sebagai bunyi pi sehingga ucapannya menjadi piara. Valarisasi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara mengangkat lidah ke arah langit-langit lunak atau velum, segera atau ketika bunyi utama diucapkan, sehingga terdengar bunyi sertaan X. Contohnya seperti bunyi M pada kata makhluk, terdengar sebagai bunyi mak, sehingga ucapannya menjadi maksluk. Retrofleksi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara ujung lidah ditarik ke belakang, segera atau ketika bunyi utama diucapkan, sehingga terdengar bunyi sertaan R. Contohnya seperti bunyi K pada kata kertas, terdengar sebagai bunyi ker, sehingga ucapannya menjadi kertas. Glotalisasi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara glotis ditutup sesudah bunyi utama diucapkan, sehingga terdengar bunyi sertaan tanya. Contohnya seperti bunyi A pada kata akan, terdengar sebagai bunyi A, sehingga ucapannya menjadi akan. Aspirasi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara arus udara yang keluar lewat rongga mulut terlalu keras, sehingga terdengar bunyi sertaan H. Contohnya seperti bunyi P pada awal kata pis, terdengar sebagai bunyi P dan H sehingga ucapannya menjadi pis. Nasalisasi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara memberikan kesempatan arus udara melalui rongga hidung sebelum atau sesaat bunyi utama diucapkan, sehingga terdengar bunyi sertaan M. Hal ini bisa terjadi pada konsonan hambat bersuara, yaitu B, D, dan G, sehingga menjadi en, kag.
Dalam bahasa-bahasa tertentu, bunyi kluster atau konsonan rangkap, dua atau lebih merupakan bagian dari struktur fonetis atau fonotaktis yang disadari oleh penuturnya. Oleh karena itu, pengucapannya pun harus sesuai dengan struktur fonetis tersebut. Sebab, kalau salah pengucapan akan berdampak pada pembedaan makna. Pengertian kluster menurut para ahli. Gugus atau kluster adalah deretan konsonan yang terdapat bersama pada satu suku kata. Menurut Mulyono dan Yulianto, tahun 1988 dalam bukunya halaman 55. Kluster yaitu deretan dua konsonan atau lebih yang tergolong dalam satu suku kata yang sama. Menurut Alwi dan kawan-kawan tahun 2000 dalam bukunya halaman 52-53. Kluster dalam bahasa Indonesia sebagai akibat pengaruh struktur fonetis, unsur serapan. Namun, pada umumnya kluster bahasa Indonesia seputar kombinasi berikut. Jika klusternya terdiri atas dua kontoid, yang berlaku adalah kontoid pertama hanyalah sekitar P, B, T, D, K, G, F, dan S. Kontoid kedua hanyalah sekitar L, R, W, S, M, N, K. Contoh-contohnya sebagai berikut. P pada pleonasme, BL pada gamelan, KL pada klinik, GL pada global, FL pada flora, SL pada slogan, PR pada produksi, BR pada obral, TR pada tragedi, DR pada drama, KR pada Kristen, GR pada grafik, FR pada frustasi, SR pada pasrah, PS pada psikologi, KS pada ekstra, DW pada dwifungsi, SW pada swadaya, KW pada kuintal, SP pada sponsor, SM pada smokal, SN pada snobisma, SK pada skema. Jika kluster terdiri atas tiga kontoid, yang berlaku adalah kontoid pertama selalu S, kontoid kedua T atau P, kontoid ketiga R atau L. Contohnya seperti STR pada strategi, SPR pada sprinter, SKR pada skripsi, SKL pada sklerosis. Karena kosakata asli bahasa Indonesia tidak mempunyai kluster, maka ketika menggunakan kluster kata-kata serapan, penutur bahasa Indonesia cenderung untuk mendua sukukan dengan menambahkan A di antaranya. Contohnya seperti kata prangko, sering diucapkan prangko, slogan diucapkan salogan, dan klinik diucapkan kalinik.